Kita sekarang akan bahas latihan mengenai bab termokimia. Kita akan bahas latihan yang pertama, latihan seri A. Suatu sistem pada tekanan 1 atmosfer mengalami kompresi hingga volumenya berubah dari 4 liter menjadi 2 liter. Nah, di situ berarti sistem ini menerima usaha dari luar. Nah, kita tahu usaha itu cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi min tekanannya 1 atmosfer, perubahan volumenya dari 4 menjadi 2, berarti delta volumenya keadaan volume akhir dikurangi volume awal. Jadi kalau kita hitung usahanya ini adalah plus 2 liter ATM. Nah, biasanya 1 liter ATM ini dikasih tahu di soal itu adalah setara dengan 100 joule. Jadi 2 liter ATM itu setara dengan 200 joule. Nah, kemudian ke dalam sistem tersebut diberikan pula kalor sebesar 100 joule. Berarti ke dalam sistem ini dimasukkan kalor, jadi kalornya bertanda positif 100 joule juga. Kita ditanya berapakah perubahan energi dalam sistem itu. Nah, energi dalam perubahannya itu tinggal kita jumlahkan aja seluruh bentuk energinya yang berhubungan dengan perubahan suhu, kalor, dan yang tidak berhubungan dengan perubahan suhu yaitu usaha. Kita jumlahkan Q-nya plus 100 joule, kerjanya atau usahanya atau worknya 200 joule. Jadi total perubahan energi dalamnya adalah 300 joule. Nomor 2. Persamaan yang merupakan reaksi pembentukan standar. Nah, kita lihat reaksi yang pertama, ini adalah reaksi pembentukan gas CO2 dari bentuk stabil karbon dan oksigen. Jadi nomor 1 ini adalah reaksi pembentukan, betul. Nah, reaksi yang kedua tidak bisa kita bilang reaksi pembentukan karena di sini ada gas nitrogen monoksida. Nah, itu bukan bentuk stabil nitrogen maupun oksigen. Nah, jadi lebih tepat kalau reaksi nomor 2 ini kita sebut reaksi pembakaran standar gas NO. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini kita punya H2SO4. H2SO4 itu komponennya hidrogen, sulfur, dan oksigen. Masing-masing dalam bentuk stabil. Jadi reaksi yang ketiga ini adalah reaksi pembentukan standar. Yang keempat, ini adalah reaksi penguraian. Kalau kita lihat di awal kita punya kalsium karbonat, kemudian dia terurai menjadi bentuk-bentuk stabil setiap unsur penyusunnya. Jadi ini kalau mau kita jadikan notasi, kita akan menyebutnya entalpi penguraian standar dari padatan kalsium karbonat. Jadi yang disebut reaksi pembentukan standar itu hanya nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 1 ini adalah reaksi pembentukan standar gas CO2. Yang nomor 3 ini adalah reaksi pembentukan standar asam sulfat. Nomor 3, perhatikan persamaan termokimia berikut ini. Nah, reaksi yang ada di sini ini adalah reaksi, boleh kita sebut reaksi pembentukan SO3, boleh juga kita sebut reaksi pembakaran sulfur. Nah, kalau kita terjemahkan sebagai reaksi pembentukan standar gas sulfur trioksida, berarti kita bisa langsung dapat delta HFSO3-nya min X kilokalori per mol SO3 yang dibentuk. Atau kita boleh juga menuliskan ini adalah reaksi pembakaran standar padatan sulfur. Ya, jadi kedua notasi itu betul. Pernyataan yang tepat jadi yang mana? Nah, yang nomor 1 ini sesuai dengan fakta yang tadi. Nomor 2 juga sesuai. Nah, nomor 3, kalau kita akan membentuk 8 gram gas SO3, kalor yang dilepaskannya berapa? Nah, anggap aja kita mau menghitung kalor. Kalor itu adalah entalpi pembentukan per molnya atau entalpi molarnya dikali jumlah mol gas SO3 yang dibentuk. Delta HF-nya itu tadi adalah min X. Jumlah mol gas CO3-nya berarti massa
dibagi dengan MR-nya. Ini kita dikasih tahu data AR, kalau kita hitung MR SO3 itu adalah 80. Jadi seharusnya kalor untuk membentuk 8 gram SO3 adalah min 0,1 X kilokalori. Jadi yang nomor 3 juga betul ya. Min 0,1 X kilokalori itu artinya sistem melepaskan kalor sebanyak min 0,1 X kilokalori. Yang keempat, pembakaran 16 gram padatan sulfur menyerap energi sebesar 0,5 X kilokalori. Nah, sekarang kita mau menghitung kalor pembakaran sulfur. Tapi kalornya bukan buat 1 mol, jadi kita sebut itu adalah Ki. Nah, untuk membakar 1 mol sulfur dilepaskan energi min X. Oke, ini biar nggak ketuker, saya ganti kalinya dengan titik ya. Nah, jumlah mol sulfur yang dibakarnya berarti masanya 16 gram dibagi AR sulfur. Nah, jadi min 0,5 X kilokalori. Ini artinya waktu dibakar sulfur sebanyak 16 gram akan dilepaskan kalor min 0,5 X kilokalori. Nah, kalori dilepaskan karena tandanya negatif. Jadi bukan diserap. Kalau gitu pernyataan yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 3 saja. Nomor 4-nya salah. Nomor 4. Di sini ada reaksi penguraian 2 mol NH3 menjadi bentuk-bentuk stabilnya. Nah, kalau kita terjemahkan menjadi delta H disosiasi NH3, nah kita terjemahkan jadi kalau untuk per mol NH3 yang diuraikan berarti kalor yang diserap hanya setengah kali kalor yang ada di persamaan termokimia itu. Jadi hanya setengah X kilokalori per mol NH3 yang diuraikan. Nah, berdasarkan data tersebut, kita ditanya pembentukan 8,5 gram gas NH3 akan, nah dari data delta HD kita bisa rubah dulu jadi delta HF atau delta H pembentukan. Proses penguraian dan pembentukan ini saling berkebalikan, jadi nilai atau tanda delta H-nya juga berkebalikan. Kalau tadi plus setengah X, ini jadi minus setengah X. Atau kalau tadi untuk menguraikan NH3 diserap energi, maka untuk membentuk NH3 nanti akan dilepaskan energi. Sekarang kita akan menghitung kalor untuk membentuk 8,5 gram gas NH3. Jadi delta H molarnya dikali jumlah mol gas yang dibentuk. Ini saya ganti lagi ya, jangan kalinya saya ganti jadi titik. Jumlah mol gas NH3-nya 8,5 gram, mRNH3 kalau kita hitung 17. Gini ya. Nah, 8,5 dibagi 17 itu kan setengah dikali min setengah jadi min 0,25 X. Atau kalau kita nyatakan dalam kalimat, untuk membentuk 8,5 gram gas NH3 nanti akan dilepaskan kalor sebanyak 1/4 X kilokalori. Oh sorry, kenapa? Kilojoule ya ini. Oh maafkan. Satuannya kilojoule. Saya tadi nggak lihat. Saya tadi pakai kilokalori terus. Padahal kilojoule. Ini ya, jadi dilepaskan kalor 1/4 X kilojoule. Nomor 5. Diketahui reaksi pembentukan H2O. Nah, ini reaksinya pembentukan 2 mol H2O ya di sini. Nah, diketahui energi ikatan rata-rata O, H, dan OH ada di situ ya. Nah, kalau kita ditanya delta H reaksi ini berapa? Nah, delta H reaksi ini bisa kita hitung dengan cara energi ikatan rata-rata. Caranya gimana? Kita hitung jumlah seluruh energi ikatan yang putus. Yang putus itu ikatan-ikatan yang ada di pihak reaktan dikurangi seluruh energi ikatan yang terbentuk.
Yang terbentuk itu biasanya ikatan-ikatan yang ada di pihak produk atau di kanan. Nah, kalau kita terjemahkan persamaan yang ada di atas, di situ ada di awal 2 ikatan antara H dengan H, ikatan rangkap O dengan O, dan di akhir ada ikatan O dan H seperti itu. Kalau kita mau hitung delta H reaksi ini, berarti di sini ada energi ikatan H dan H yang putus. Jadi sebanyak 2 mol karena koefisiennya 2. Jadi 2 energi ikatan H dengan H ditambah ikatan O dengan O dikurangi seluruh energi yang terbentuk. Yang terbentuk di sini ada 2 ikatan OH dikali 2 mol, jadi 4 DOH. Ini energi ikatan yang terputus, ini yang terbentuk. Kita tinggal masukkan angkanya, jadi 2 dikali 227 ditambah 248 dikurangi 4 dikali 464. Nah, kita hitung dulu nih. 2 dikali 227 berarti 554 ditambah 248 dikurangi 4 kali 464. Saya pakai kalkulator aja deh. Manakah kalkulator saya? Oh, sorry. Nah, ada di sini. Kita hitung ya. 554 ditambah 248 dikurangi 4 kali 464. Nah, ini 1054. Langsung aja. Minus gak sih? Coba kita lihat. Oh, minus 1054. Bener kan? 2 dikali 227 ditambah 248 dikurangi 4 kali 464. Oh, kayak tadi saya salah mencet deh ini. Jadi 1154. Oke, jadi pernyataan nomor 1 betul. Nah, kalau kita ditanya berapa delta HFO2, nah kita nggak bisa jawab dari pertanyaan ini karena dari data yang diketahui kita nggak tahu delta H pembentukan O2. Lagi pula kan memang delta HFO2 harusnya 0. Nah, kalau kita ditanya delta HFH2O, nah perhatikan. Kalau reaksi ini kita bagi 2, semua koefisiennya itu nanti jadi reaksi pembentukan H2O. Nah, jadi reaksi pembentukan H2O, delta H-nya itu tinggal kita bagi 2 aja. Delta H pembentukan 2 mol H2O-nya. Nah, ini kalau dibagi 2 jadi 577 ya. Tandanya negatif. Jadi ini betul. Delta HFH2 itu harusnya 0 juga ya. Dan dari data ini kita nggak bisa tahu juga. Jadi jawaban yang tepat hanya nomor 1 dan 3. Nomor 6, diketahui ada 3 reaksi. Kita ditanya delta H untuk reaksi yang ketiga. Nah, ini ada 2 cara. Mau menggunakan hukum Hess boleh. Mau memakai cara delta HF juga boleh. Nah, tapi kalau dilihat di sini kita akan lebih mudah menggunakan cara hukum Hess ya. Kita lihat di target kita butuh 2 Ca di sebelah kiri. Nah, kebetulan di reaksi pertama udah ada. Jadi reaksi pertama kita kalikan 1 atau kita tidak merubah bentuk reaksi yang pertama. Karena tidak dirubah berarti delta H-nya juga tetap. Kemudian kita butuh 2 karbon di sebelah kiri. Nah, di sini ada karbon.
Cuman reaksi yang kedua itu koefisien karbonnya 1. Kita kaliin 2 dulu. Semua reaksi yang kedua. Kalau semua koefisien dikalikan 2, delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Kemudian kita butuh oksigen. Nah, ini udah terjawab. Nanti kalau kita jumlahkan udah ada 3 oksigennya. Kemudian kita butuh 2 CaCO3. Di sini ada CaCO3 nih, cuman baru 1 mol. Jadi seluruh persamaan yang ketiga kita kalikan 2. Karena kita mengalikan 2, delta H-nya juga jadi ikut dikalikan 2. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan reaksinya dan jumlahkan delta H-nya. Kalau ada reaktan yang sama di kiri dan di kanan itu artinya tidak terlibat. Nah, seperti ini nih. CaO kan di kiri ada, di kanan ada, itu berarti tidak terlibat. CO2 juga ada di kiri sama ada di kanan, jadi nggak terlibat. Sisanya kita jumlahkan 2Ca ditambah 2C. Kemudian oksigennya kita jumlahkan, total jadi ada 3 mol oksigen. Nah, delta H tinggal kita jumlahkan. Min 1271 ditambah 2 kali min 394, langsung aja lah ya, min 2 kali 394 dijumlahkan lagi dengan 2 kali min 178. Nah, jawabannya min 2415. Nomor 7. Diketahui delta HFNH3, BF3, dan NH3BF3. Nah, kita ditanya perubahan entalpi pembuatan 8,5 gram NH3BF3 dari NH3 dan BF3. Berarti reaksinya seperti ini. Pembentukan NH3BF3 dari NH3 dan BF3. Nah, kita bisa menghitung dulu delta H reaksi ini. Caranya, karena ada delta HF, jadi kita gunakan cara delta HF. Jumlah seluruh delta HF produk atau senyawa-senyawa yang ada di kanan dikurangi reaktan yang ada di kiri. Jadi delta H reaksinya, ini yang di kanan ada delta HF NH3BF3 min 2615 dikurangi delta HF senyawa-senyawa yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada NH3, delta HF-nya 50, min 50, dan BF3 min 1440. Jadi kita dapat ini jadi plus 1490 ya. Jadi min 2615 ditambah 1490 min 1125. Nah, sekarang kita ditanyanya untuk 8,5 gram. Anggap aja kita ditanya Ki. Berarti entalpi pembentukan 1 mol dikali jumlah molnya. Entalpi untuk membentuk 1 mol NH3BF3-nya min 1125 dikali jumlah molnya. Jumlah mol adalah massa dibagi MR. MR-nya kebetulan 85. Nah, jadi Ki-nya atau kalori yang dibutuhkannya min 112,5 kilojoule. Atau kalori dilepaskan ya. Nomor 8. Dalam sebuah kalorimeter dicampurkan 100 ml NaOH X molar dan 100 ml HCOOH 2 molar.
Suhu campuran naik 5 derajat Celcius. Jika entalpi penetralan standar NaOH dan HCOOH diketahui sebesar min 42 kJ per mol, maka nilai X adalah, nah ini gini, ada reaksi antara NaOH dengan HCOOH. Reaksi antara asam dan basa. Biasanya sih reaksi yang terjadinya adalah pertukaran pasangan anion kation. Jadi nanti seperti ini. Koefisiennya kebetulan satu semua. Nah, kalau kita hitung NaOH-nya itu jumlah molnya adalah 100 ml dikali 1 molar. Jadi jumlah molarnya 100x milimol. HCOOH-nya 100 ml 2 molar. Kalau kita hitung jumlah molnya, mol kali volumenya, kita hitung jumlah molnya. Jumlah mol itu molar kali volume. Maka kita akan memperoleh HCOOH jumlahnya segitu. Nah, kita ditanya berapa nilai X. Anggap aja reaksi ini, reaksi pembatasnya NaOH. Kalau kita anggap gitu, berarti H2O yang terbentuknya itu adalah 100x milimol. Nah, ingat, entalpi penetralan itu dilihat dari jumlah air yang dibentuk. Nah, di sini ada proses yang melepas kalor dan ada proses yang menerima kalor. Yang melepas kalor itu adalah proses penetralan. Dikali jumlah mol airnya. Nah, jumlah mol airnya langsung kita masukkan aja. 100x milimol. Yang menerima kalornya di sini adalah campuran itu sendiri. Campurannya dianggap sama dengan air, massa jenis dan kalor jenisnya. Nah, jadi kalau kita hitung masanya total adalah 200 gram, 200 ml sebenarnya, tapi kan 200 ml ekivalen dengan 200 gram. Kalor jenisnya dianggap sama dengan air, jadi 4,2. Suhunya naik 5 derajat Celcius. Nah, delta HN-nya kita udah tahu. Delta H netralisasinya itu adalah min 42. Nah, jadi kalau kita hitung, ini jadi segini ya. Nah, kalau kita hitung X-nya, jadi X-nya adalah 42 dibagi 42 ya. Nah, jadi 1X itu tadi konsentrasi NaOH. Jadi konsentrasinya 1 molar ternyata NaOH-nya. Nomor 9. Jika diketahui delta HF H2O, CO2, dan C3H8 berturut-turut adalah X, Y, dan Z kilokalori per mol, maka entalpi pembakaran standar C3H8 adalah, kita tuliskan dulu reaksi pembakaran standar gas C3H8-nya. Berarti C3H8-nya harus 1 mol, nah yang lainnya menyesuaikan koefisiennya. Karena kita diberitahunya data delta HF, maka kita bisa menghitung delta H reaksi ini dengan cara delta HF. Jadi jumlah seluruh delta HF produk, apa aja di sini produknya? Produknya ada CO2 dan ada H2O. Dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya di sini ada C3H8 dan O2, tapi delta HFO2 kan 0 ya. Jadi sebenarnya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Oke, kita hitungnya 3 dikali delta HFCO2 itu adalah Y. Delta HFH2O adalah X. Delta HFC3H8-nya Z. Jadi delta H pembakaran standar, ini kan memang pembakaran 1 mol C3H8 di situ. Kita sebutnya langsung delta H pembakaran 1 mol atau delta H combustion C3H8. Itu adalah 4X ditambah 3Y dikurangi Z. Nomor 10. Perhatikan reaksi yang terjadi dengan bantuan sinar UV berikut ini. Kita diberitahu energi ikatan rata-rata CC, CH, dan kita ditanya energi ikatan rata-rata C rangkap C. Kalau kita terjemahkan ke dalam struktur Lewis yang lengkap,
Nanti strukturnya jadi seperti ini. Kenapa sih harus dituliskan semuanya? Ini supaya kita merinci ada ikatan apa aja yang terputus dan yang terbentuk di sini. Nah, karena kita dikasih tahu data energi ikatan rata-rata, kita bisa menghitung delta H reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata. Caranya kita jumlahkan energi ikatan yang terbentuk dikurangi energi ikatan yang terputus dikurangi yang terbentuk. Nah, ikatan yang terputus ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikatan CH. Kemudian ada ikatan C rangkap C 2. Kemudian ada ikatan C dengan C 1. Nah, ini akan kita kurangkan dengan entalpi ikatan yang terbentuk. Yang terbentuk ada ikatan apa aja? Ada ikatan CH sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada ikatan C dengan C 1 yang rangkap. Kemudian ada ikatan C dengan C yang tunggal 2. Nah, delta H reaksinya diketahui min 606. Jadi min 606 itu sama dengan, nah ini ada 6 DCH dikurangi 8 DCH. Ini berarti habis aja ya. Ini sisanya tinggal 2. Ada 2 DCC rangkap dikurangi DCC berarti ini habis, ini tinggal 1. Ada 1 DCC dikurangi 2 DCC. Nah, berarti yang ininya habis, ini sisa 1. Jadi kita tinggal punya ini dulu DCC dulu, kita nggak tahu. Dikurangi 2 kali DCH 435. Dikurangi lagi DCC yang tunggal. Jadi dari sini kita akan dapat DCC-nya berapa? Min 606 dikurangi, jadi plus aja ya. Langsung plus 2 kali 435. Terus dikurangi min berarti plus juga 348. Nah, jadi 612 jawabannya.